Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa talad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dari mata kuliah Sejarah Dakwah Klasik dengan judul yang saya ambil adalah Sejarah Khulafaur Rasyidin. Pada video kali ini saya tidak akan banyak menjelaskan dari makalah yang telah saya buat. Namun, dari video kali ini saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja dari kepribadian-kepribadian Khalifatur Rasyidin pada masa sejarah peradaban Islam. Perlu kita ketahui dalam sejarah peradaban Islam bahwa pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW disebut Al-Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, dan Ar-Rasyidin yang artinya pintar, bijaksana maupun cendekiawan. Berarti Al-Khulafaur Rasyidin yaitu pengganti Rasulullah yang pintar, bijaksana dan cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin ini dari orang-orang muslim yang terdahulu dekat dengan beliau, yaitu dekat kepada Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu adalah orang-orang yang selalu mendampingi Rasulullah, baik ketika beliau menjadi pemimpin maupun dalam menjalankan tugasnya. Di dalam Al-Quran, secara umum, manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi ini untuk merawat dan memperdayakan isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah seorang pemimpin yang mengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umatnya. Nah, secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam dalam negara. Tetapi perlu kita ketahui bahwa jabatan sebagai khalifah ini bukanlah jabatan turun-temurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Ia memiliki sifat adil, bijaksana, dan bisa dapat dipercayai oleh kejujurannya dari apa yang ia perbuat. Pada masa Khulafatur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah. 4 khalifah tersebut yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki nama lengkap yang bernama Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, beliau disebut atau bernama Abu Ka'ab, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan meninggal pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Nilai kepribadian yang kita bisa ambil dari sejarah kehidupan beliau, bahwa beliau ini merupakan orang yang memiliki budi pekerti yang sangat baik dan sangat jujur. Dan di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal sosok yang sangat ulet dan yang sangat-sangat jujur. Beliau juga merupakan seorang pedagang yang sangat kaya. Pernah dikatakan suatu riwayat bahwasanya Abu Bakar ini memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham. Nah, setelah beliau masuk Islam, kekayaan beliau berkurang menjadi 5.000 dirham. Tak lain dan tak bukan, harta beliau gunakan hanya untuk pembelaan perjuangan agama Islam. Beliau memiliki sifat yang sangat jujur.
beliau berdagang dengan kejujurannya, sehingga banyak orang yang tertarik membeli barangnya karena sifat kejujurannya beliau. Kemudian dari sifat kejujurannya beliau mampu mendorong orang-orang untuk masuk ke dalam pelukan agama Islam. Selain itu, beliau memiliki gelar yaitu as-siddiq, yang artinya orang-orang yang jujur atau orang-orang yang dipercayai. Nah, beliau ini adalah orang yang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan perjalanannya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa ini disebut Isra dan Mi'raj. Selanjutnya, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab setelah digantikannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qar bin Raza bin Adi bin Ka'ab, dan nama ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy, dan nama ibunya bernama Hantama binti Hashim. Umar bin Khattab ini dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Nah, suku Bani ini adalah salah satu rumpunan suku Quraisy. Nah, suku Bani Adi ini juga merupakan suku terbesar di kota Mekah pada saat itu. Umar bin Khattab ini dilahirkan dari keluarga bangsawan. Beliau bisa membaca dan menulis, di mana pada masanya menulis dan membaca ini merupakan sesuatu hal yang sangat langka pada saat itu. Umar bin Khattab ini memiliki fisik yang tinggi, besar, tegap, dan memiliki sifat atau karakter yang keras dan tegas. Karena sifat keras dan tegasnya beliau disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah pada saat itu. Nah, dari nilai-nilai kepribadian yang kita bisa ambil dari sejarah kehidupan beliau, jauh sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau ini merupakan orang yang sangat membenci agama Islam. Orang yang betul-betul benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Pernah dahulu beliau ini adalah peminum yang berat, dan beliau dahulu juga pernah mengubur putrinya sendiri dengan hidup-hidup. Namun coba kita lihat ketika beliau memeluk agama Islam, setelah masuk Islam, sikap keras dan sifat kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW itu mulai berubah menjadi lemah lembut dan mulai menunjukkan rasa kecintaannya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, sikap keras dan tegasnya beliau tetap tunjukkan apabila berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Dengan watak kerasnya beliau, dengan watak keras dan sifatnya beliau itu menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW. Nah, hal inilah yang menjadikan umat Islam menjadi tambah kuat dan menjadi disegani oleh kaum kafir Quraisy. Penjelasan khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan setelah digantikannya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan ini dahulu sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau kerap disapa atau biasa disapa dengan nama yaitu Abu Ammar. Namun setelah beliau memeluk agama Islam, nama beliau atau nama lengkap beliau menjadi nama Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Dan nama ibunya bernama Arwah binti Quraisy bin Ribah. Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 573 Masehi, 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau ini memiliki sifat kejujuran dan kerendahan hati di kalangan umat muslim. Bahkan sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau ini adalah orang yang sangat terkenal dengan sifat kejujuran dan kerendahan hati yang dimiliki oleh beliau. Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan salah seorang sahabat besar dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu telah masuk agama Islam dan telah beriman kepadanya. Nah, nilai-nilai kepribadian yang bisa kita ambil dari sejarah kepribadian beliau, bahwasanya Utsman bin Affan ini merupakan orang yang sangat amat kaya raya dan juga dermawan. Nah, sifat kedermawanan beliau ini terbuktikan ketika di Madinah saat beliau mendermakan 20.000
20.000 dirham untuk untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Tak hanya itu juga pada saat perang Tabuk, beliau menyumbangkan 10.000 dinar dan 100 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Kemudian Utsman bin Affan ini memiliki julukan nama beliau adalah Dzul Nurain. Artinya adalah orang yang memiliki dua cahaya. Nah, mengapa beliau dijuluki dengan sebutan Dzul Nurain? Karena beliau telah menikahi kedua putri dari Nabi Muhammad SAW. Penjelasan khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah tergantikannya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan nama ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan di kota Mekah pada hari Jumat pada tanggal 13 Rajab dan tahun 570 Masehi, atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mulai memeluk agama Islam sejak beliau berumur 7 tahun, dan beliau merupakan anak kecil yang pertama kali memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sejak dari kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi ayahnya yang terbilang miskin dalam menghidupinya. Ali bin Abi Thalib ini dididik langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masya Allah beliau memiliki sifat kepribadian yang tinggi dan memiliki sifat kepribadian berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib ini diberikan nama yang paling spesial dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan panggilan Abu Turab, dengan arti yaitu bapaknya tanah. Nah, beliau ini sangat bahagia dan senang dengan panggilan yang diberikan kepadanya, karena panggilan tersebut merupakan kenang-kenangan yang sangat berharga yang diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya bernama Fatimah Az-Zahra, yang kemudian Fatimah Az-Zahra memiliki dua anak yang bernama Hasan dan Husain. Nah, nilai-nilai kepribadian yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan beliau seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa beliau ini dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau memiliki sifat atau kepribadian atau budi pekerti yang tinggi dan budi pekerti yang sangat berjiwa luhur. Bukan hanya itu, beliau juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembelaan umat Islam dan terhadap pembelaan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika beliau menggantikan Nabi SAW dari tempat tidurnya ketika Rasulullah mau berhijrah. Dan pada saat itu pula setelah beliau berhijrah dan digantikan posisinya oleh Ali bin Abi Thalib, pada hari itu juga rumah beliau, rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata telah dikepung oleh pasukan Al-Ghaza kaum kafir Quraisy, dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ini disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Beliau ini merupakan orang yang memiliki sikap pemberani dan merupakan petarung sejati. Dibuktikan dari beberapa peperangan yang diikutinya, yaitu pada perang Badar beliau pernah berduel 1 lawan 1 melawan kaum kafir Quraisy, dan hasilnya beliau adalah pemenangnya. Kemudian juga pada perang Uhud, beliau juga melawan salah satu perwakilan dari kaum kafir Quraisy, dan hal itu pun juga dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mungkin sekian dari saya, dari makalah yang saya presentasikan pada video kali ini. Mungkin kiranya ada banyak kesalahan dari mulai perkataan maupun materi, saya mohon maaf.
Saya Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf dari Prodi KPI Angkatan 2020 Kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.